Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rofli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anakku kelas 2 Mekah, teman-teman kelas 2 Mekah yang Mr. Ainur cintai dan selalu rindukan untuk bertatap muka dengan kalian. Ayah bunda wali murid kelas 2 Mekah yang barangkali melihat video dari Mr. Ainur. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau mengupas lebih dalam tentang bab kedua, lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya tentang kandungan surah An-Nas dan Al-Asr. Kali ini kita membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tapi tidak semua Asmaul Husna yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, hanya beberapa yang coba kita perdalam. Baik, sebelum kita masuk ke masing-masing Asmaul Husna, kita jelasin dulu apa sih Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ada sekitar 99 nama-nama Allah yang baik. Kemudian apa sih Mister tujuannya kita bahas Asmaul Husna? Tujuannya adalah kita ingin menambah dan memperkuat. Tujuannya kita ingin menambah dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk nanti yang fokus kita bahas pada video kali ini atau bab Asmaul Husna untuk kelas 2, khususnya bab kedua di semester 1 ini adalah membahas sekitar 7 Asmaul Husna. Ada Al-Ghani, Al-Wadud, Al-Hadi, Al-Hafidh, Al-Ahad, As-Somad, sama Al-Hasib. Jadi 7 itu ya yang akan kita bahas supaya kita semakin bisa menambah dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah kalian sudah siap untuk bahas Asmaul Husna? Kalau sudah siap, silahkan seperti biasa acungkan atau angkat 2 jempolnya ke atas. Siapin buku kalian atau kalian sambil bawa minuman, makanan juga boleh ketika menyimak video dari Mr. Ainur. Baik, kita masuk ke pembahasan Asmaul Husna yang pertama. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Ghani. Al-Ghani secara arti adalah Allah Maha Kaya, lebih kaya dari siapapun. Al-Ghani adalah Allah Maha Kaya. Baik, kita coba memperdalam Asmaul Husna Al-Ghani ini dengan mengamati kekayaan yang dimiliki manusia. Misalnya ada manusia yang punya mobil atau manusia yang punya rumah. Biasanya orang-orang mengukur kekayaannya seseorang adalah dari ukuran benda-benda materi seperti ini. Ada mobil, ada juga rumah. Tapi tahukah kita, mobil ini kan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya tanpa bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah di alam. Contoh misalnya, di sini ada roda nih. Roda ini kan terbuat dari karet. Nah, karet ini juga diolah oleh manusia atau orang-orang ahli yang ahli otomotif. Diolahnya dari mana? Dari bahan-bahan alam yang ada dan diciptakan oleh Allah. Begitu juga dengan besi-besi yang ada di sini nih. Kaca-kaca semuanya diciptakan, diolah dari bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah di alam semesta atau di bumi. Kemudian rumah kita juga melihat, misalnya di sini ada genteng. Genteng terbuat dari tanah yang kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu, kemudian sampai bisa menjadi genteng atau atap. Kemudian ini kita lihat ada pintu, daun pintu, kemudian ada jendela, kemudian ada dinding-dinding. Ini semuanya terbuat dari bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah, seperti kayu, kemudian seperti tanah yang kemudian bisa jadi bata. Kekayaan manusia ini tidak mungkin bisa mengalahkan kekayaan dari Allah. Yang dianggap manusia kaya dengan memiliki mobil dan memiliki rumah, ternyata bahan-bahannya tersusun atau terbentuk dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah di alam semesta atau di bumi ya, tempat tinggalnya manusia. Kemudian ini misalnya ada Sphinxnya Fir'aun. Nah, ada yang tahu
Ini lokasinya di Mesir. Ini lokasinya di Mesir sebagai simbol bahwa dulu Fir'aun ini sangat kaya sampai bisa mendirikan piramida semacam ini, kemudian Sphinx semacam ini. Ini menghabiskan dana yang tidak murah. Tapi tahukah kita bahwa bahan-bahan ini juga didapatkan oleh Fir'aun bukan dari dirinya yang menciptakan bahan-bahan ini sendiri, tapi juga dari apa yang telah disediakan Allah di bumi sekitar Mesir. Misalnya di sini ada batu-batuan, kemudian ada tanah yang dikeringkan sampai kemudian dibentuk menjadi sedemikian rupa. Nah, ini macam-macam kekayaan manusia ternyata semuanya itu didapatkan dari hasil pengolahannya manusia terhadap alam ya. Yang alam itu diciptakan oleh Allah karena Allah Maha Kaya. Kita misalnya coba membandingin nih. Memang harusnya tidak bisa dibandingkan ya. Tapi tidak apa-apa karena memang ada orang-orang yang sombong karena dia sudah memiliki kekayaan, sombong menganggap dirinya maha kaya, lebih kaya dari siapapun termasuk lebih kaya dari Allah. Nah, ini kita coba bandingin nih, berapa sih kekayaan kamu dibandingkan kekayaan punyanya Allah? Allah punya Asmaul Husna Al-Ghani yang maha kaya. Misalnya ini Mister share ke kalian gambar bumi dan seisinya. Nah nih, bumi dan seisinya ini siapa yang menciptakan? Siapa yang punya? Yang punya Allah. Kemudian di sini ada lautan dengan kandungan ikan yang begitu banyak yang kemudian bisa diambil manusia, dijual manusia, manusia punya uang. Semuanya ini adalah milik Allah. Berarti Allah lebih kaya daripada manusia. Kemudian kalau buminya kita belah, di sini ada bahan-bahan material-material yang bisa dikeduk atau dikeruk oleh manusia yang bekerja di tambang. Kemudian tadi bisa diciptakan mobil, diciptakan rumah dari bahan-bahan yang telah disediakan Allah di bumi. Nah, begitu ya. Kemudian ini ada lava. Kalau gunung meletus, ini bisa menyuburkan tanaman di sekitarnya, menyuburkan tanah di sekitarnya. Orang bisa makan, bisa menanam padi, bisa menanam ketela, bisa menanam jagung dan sebagainya. Dari semburan lava dari gunung yang kemudian menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur. Nah, ini luar biasa. Allah Maha Kaya memang. Ini Mister cuma tunjukin aja ya sekilas tentang kekayaan Allah di bumi dan seisinya. Nah, apalagi kalau kita membahas kekayaannya Allah di seluruh alam semesta. Misalnya Allah punya matahari. Kalau misalnya matahari dimatikan oleh Allah atau sinarnya nggak sampai atau sinarnya dimatikan, kira-kira apa yang terjadi di diri kita yang kita tinggal di sini ya, di earth ini ya. We are live in the earth yang cuman kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Nah, ini kalau misalnya matahari dimatikan oleh Allah atau kita nggak dikasih matahari, maka mati semua kekayaan yang ada di bumi ini yang kita banggakan selama ini. Nah, jadi Asmaul Husna Al-Ghani itu artinya adalah Allah Maha Kaya. Kekayaannya Allah ini luar biasa. Allah memiliki segala alam semesta dan seisinya, bumi dan seisinya, langit dan seisinya. Manusia yang paling kaya apapun, naik mobil merek terkenal apapun, rumahnya mewah lantai berapapun, atau kekuasaannya megah semegah apapun sehingga dia bisa memperoleh kekayaan yang banyak, masih kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan kekayaan miliknya Allah. Karena Allah yang menguasai seluruh alam semesta dan seisinya. Baik, di Asmaul Husna Al-Ghani ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kalau misalnya nih kita jadi orang yang punya ya cukup atau berkecukupan atau punya kekayaan berlebih, maka jangan sampai kekayaan itu menjadikan kita sombong. Kekayaan itu kalau bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bersedekah, seperti membantu orang-orang yang tidak punya, seperti membantu misalnya anak-anak yatim yang ada di pinggir jalan yang mengamen misalnya, atau mungkin yang di yayasan-yayasan. Jadi kekayaan kita gunakan untuk itu, untuk meneladani sifat Asmaul Husna Allah Al-Ghani ini. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun itu hidup di zamannya Nabi Musa, hidup di zamannya Bani Israel, di bumi Mesir juga. Qarun sombong karena udah punya harta banyak, sampai orang-orang iri semua dengan hartanya Qarun, bahkan orang-orang pingin seperti Qarun. Akhirnya Qarun sombong, menyombongkan diri ketika keluar rumah pakai perhiasan mewah, hartanya dipamer-pamerin. Akhirnya suatu hari kemudian
hartanya ditelan oleh bumi atau gempa bumi, hartanya semuanya masuk, hartanya semuanya ludes. Maka dari itu kemudian muncul ya istilah harta korun ya, atau harta karun. Nah, asal usulnya sepertinya dari situ, asal muasalnya. Baik, jadi Mister tekankan lagi bahwa Al-Ghani, Asmaul Husna Al-Ghani artinya Allah Maha Kaya, kekayaan Allah meliputi seluruh bumi dan juga meliputi seluruh langit. Tidak sebanding dengan kekayaannya manusia, maka kita tidak boleh sombong. Andaikan kita diberi sedikit kekayaan oleh Allah, maka kekayaan itu kita gunakan untuk bersedekah atau menolong orang lain yang secara tingkat ekonomi atau tingkat kekayaan tidak seberuntung kita. Baik, itu yang pertama tentang Al-Ghani. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua tentang Asmaul Husna Al-Wadud. Al-Wadud itu adalah Allah Maha Mencintai. Mister ulangi, Asmaul Husna Al-Wadud itu adalah Allah Maha Mencintai. Allah mencintai makhluknya, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Baik dia orang Islam, baik dia orang Kristen, baik dia beragama lain, baik dia menyembah Allah ataukah tidak. Kemahacintaan Allah ini meliputi seluruh makhluknya. Contoh misalnya, Allah memberi makan untuk seluruh makhluk tanpa melihat dia dari agama apa, menyembah Allah apakah tidak. Allah mencintai mereka, maka Allah memberikan mereka makanan. Kalau di Indonesia semuanya diberikan makanan berupa beras. Pertanian subur, kemudian beras bisa diambil dari sisi pertanian itu, dari pertanian yang sudah dikelola oleh masyarakat atau ditanam oleh masyarakat. Kemudian Allah juga tidak pilih kasih, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Wadud, Maha Mencintai. Ini misalnya Mister kasih gambar monyet ini ya. Bukan bermaksud untuk mempresentasikan tentang monyet, tidak, tapi Mister ingin menyampaikan bahwa kita diberi Allah oksigen gratis. Kalian coba tarik nafas lewat hidung kalian dalam-dalam. Kemudian kalian tutup hidung kalian, coba tutup 1 menit sampai 2 menit. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wajah kalian memerah, kemudian kalian kehabisan udara. Nah tuh, karena Allah punya sifat atau punya Asmaul Husna Al-Wadud, Maha Mencintai, seluruh makhluknya dikasih oksigen sama Allah gratis. Siapapun itu, tidak mengenal dia dari mana, agamanya apa, bangsanya apa, anaknya siapa, dan sebagainya. Semua dikasih oleh Allah gratis, karena Allah punya Asmaul Husna Al-Wadud. Kemudian Allah dengan maha cintanya, dengan Asmaul Husna Al-Wadud, itu juga mengutus seorang Rasul. Bukan hanya seorang ya, tapi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Sebenarnya ada banyak. Yang ini mengantarkan manusia supaya tidak tersesat. Nah, dikirimin Rasul-Rasul itu membawa kitab, kemudian mendakwakan bagaimana yang baik, jalan hidup yang benar yang seperti apa, gimana caranya memperoleh surga. Itu karena Allah sangat mencintai makhluknya, terlebih manusia, supaya manusia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada surganya Allah. Akhirnya diutuslah Rasul itu. Baik, jadi Asmaul Husna Al-Wadud itu adalah artinya Allah Maha Mencintai. Ya, terulangi, Al-Wadud adalah Allah Maha Mencintai. Allah mencintai seluruh makhluknya, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Seluruh makhluknya dicintai oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dikasih oksigen secara gratis. Bahkan diutus Rasul atau Nabi untuk membimbing manusia ke arah jalan yang benar, menuju surganya Allah. Kita bisa mencontoh nih Asmaul Husna Al-Wadud atau Allah Maha Mencintai ini dengan cara apa? Kita harus mencintai atau menyayangi seluruh makhluk ciptaannya Allah. Misalnya kalian di rumah punya burung, burungnya dirawat dengan cinta, dikasih makan, kemudian misalnya dimandikan dengan disemprot air, atau mungkin diperlakukan secara baik, dilindungi ketika misalnya ada kucing yang mau menangkap burung kalian. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin mencintai teman kita,
Misalnya teman kita lagi sedih, kemudian kita hibur, atau mungkin kalau teman kita lagi sakit, kita jenguk. Itu wujud rasa cinta kita terhadap sesama makhluk, mempelajari Asmaul Husna Al-Wadud atau Allah Maha Mencintai. Baik, Al-Wadud sudah selesai. Kemudian kita coba ke Asmaul Husna Al-Hadi. Silakan dibuka bukunya. Ada yang tahu kira-kira apa arti dari Asmaul Husna Al-Hadi? Al-Hadi adalah Allah Maha memberi petunjuk. Allah Maha memberi petunjuk. Asmaul Husna dari Al-Hadi, atau arti dari Asmaul Husna Al-Hadi. Baik, Allah ini memberi petunjuk itu kepada seluruh umat manusia dengan cara apa? Dengan cara mengutus Nabi dan Rasul. Yang Nabi dan Rasul itu ada yang membawa kitab, ada yang diajarkan oleh Allah tentang hikmah atau tentang petunjuk yang benar. Misalnya, contoh ini di kaum Sodom diutus Nabi Lut di situ. Kaum Sodom adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Nanti kita bahas di pelajaran religion di bab lain. Ketika perilakunya salah, menyukai sesama jenis, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Harusnya laki-laki suka perempuan supaya keturunan manusia tetap berlanjut. Ternyata kaum Sodom ini yang ada di sekitar Syria ini atau Libanon, mereka sukanya sesama jenis. Nah, itu kan salah. Akhirnya diutus oleh Allah Nabi Lut. Nah, ini salah satu cara Allah memberi petunjuk kepada manusia. Tapi dalam prosesnya ternyata ada orang yang tidak mau menerima petunjuknya dari Allah. Contohnya adalah kaum Sodom ini. Ada juga yang beriman kepada Nabi Lut, ada juga banyak juga yang tidak mau beriman terhadap seruannya Nabi Lut. Mereka masih tetap menjalankan sikapnya atau perilakunya yang sebelumnya, menyukai sesama jenis. Akhirnya Allah beri petunjuk, orang-orang yang diberikan petunjuk yang mengikuti Nabi Lut, orang-orang beriman. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tadi menyukai sesama jenis, tidak mau merubah perilakunya. Akhirnya kemudian diazab sama Allah. Diazab dengan turun meteor yang di sini tertulis nama-namanya, sehingga tidak mungkin nyasar meteor itu. Sehingga jadilah kaum Sodom seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi yang mampu memberi petunjuk kepada kita, kepada manusia itu adalah Allah. Tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk atau hidayah kecuali Allah. Kita hanya bisa mendakwahkan. Yang baik itu adalah menyembah Allah misalnya. Menyembah Allah dengan cara apa? Dengan sholat, dengan melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau ada orang yang sudah kita dakwahi atau kita beritahu tentang kebenaran, nasihati dalam kebenaran seperti yang kita pelajari di Al-Azhar, tapi dia tidak mau, tidak masalah. Berarti memang Allah menghendaki dia supaya tidak mendapatkan petunjuk. Nah, gitu ya. Kemudian mungkin kalian juga masih ingat nih kelas 1. Mungkin kalian masih ingat nih tentang pelajaran kelas 1 tentang kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mendakwakan bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah, bukan berhala-berhala, tapi malah dihina, dicaci maki sama kaumnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal karena kaumnya rencana akan diazab. Azabnya berupa banjir besar. Nah, ternyata orang-orang nggak percaya, malah mengejek Nabi Nuh. Ngapain panas-panas kok buat kapal besar seperti ini? Kamu itu orang gila nih. Nah, baru kemudian azabnya terbukti. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun tidak selamat, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, anaknya sendiri Kan'an sampai dia naik ke bukit ternyata sampai tenggelam. Selamatlah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman yang tidak mendapatkan petunjuknya Allah tenggelam, ditelan badai atau ditelan banjir besar. Baik, jadi Al-Hadi ini adalah Allah Maha memberi petunjuk supaya kita tetap dalam petunjuknya Allah, tetap dalam lindungan Allah. Setiap selesai sholat, usahakan kalian berdoa supaya mulai dari sekarang sampai nanti kalian dewasa, kalian masih tetap diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus atau ke jalan yang Shiratal Mustaqim yang kita baca di setiap sholat ya, di surat Al-Fatihah. Itu kita minta ditunjuki
jalan yang lurus oleh Allah, supaya kita tidak tersesat sebagaimana kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, atau sebagaimana kaumnya Nabi Nuh yang tenggelam ditelan banjir besar. Baik, itu Al-Hadi. Kemudian kita lanjut di Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya Allah Maha Memelihara. Nah, ini sangat menarik ya. Al-Hafidh ini Asmaul Husna Al-Hafidh, Allah Maha Memelihara. Kalian amati ini solar system atau tata surya ya. Pusatnya adalah matahari, kemudian seluruh planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet-planet yang lain ini berputar mengelilingi matahari sebagai orbitnya. Nah ini, Bumi nanti mengitarinya mengikuti ini, jalur ini, titik-titik ini yang tertunjuk. Begitu juga planet-planet lain. Kalau misalnya ternyata Bumi ini berputarnya itu melenceng sedikit dari rutenya atau keluar sedikit dari rutenya, maka yang terjadi adalah akan bertabrakan dengan Merkurius, bertabrakan dengan Venus. Alam semesta akan kacau semuanya ketika Bumi ini melenceng sedikit dari rutenya dia yang harusnya di sini. Ternyata Bumi ingin main-main nih, aku main ke rutenya Saturnus. Waduh. Nah, maka nanti akan hancur seluruh alam semesta ini. Tapi kenyataannya sampai sekarang, mulai dari dulu sampai sekarang, belum ada ceritanya Bumi ingin keluar dari rutenya. Ini menandakan bahwa Allah Maha Memelihara. Kalau tidak dipelihara, udah tabrakan antar planet, udah tabrakan Bumi dengan matahari, akan hancur semua isinya. Nah, ini bukti bahwa Allah Maha Memelihara. Al-Hafiz. Kemudian ada juga nih pergantian siang dan malam yang kalian amati ya, pergantian siang dan malam. Ini kalau Allah tidak Maha Memelihara, maka tidak mungkin terjadi pergantian siang dan malam pas waktunya yang biasanya kita amati. Matahari terbit ketika pagi, kemudian tenggelam ketika senja atau ketika menjelang maghrib. Begitu seterusnya. Mulai dari kakek nenek kalian, ayah bunda kalian, sampai mungkin nanti kalian dewasa, kalian juga punya anak lagi, tetap seperti itu, kecuali nanti kalau kiamat ya. Ini berarti menandakan Allah Maha Memelihara, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hafidh. Allah Maha Memelihara. Untuk meneladani atau mengambil hikmah dari Asmaul Husna Al-Hafidh ini, kita juga harus pandai-pandai memelihara apa-apa yang diciptakan oleh Allah, atau memelihara apa-apa yang menjadi amanah kita. Seperti misalnya kita dapat amanah dari orang tua untuk memelihara kambing, maka itu dipelihara dengan betul, dijaga dengan betul. Kita meneladani Asmaul Husna, Allah Maha Memelihara. Baik, gitu ya tentang Asmaul Husna Al-Hafidh. Kemudian kita lanjutin, ada Asmaul Husna As-Samad. As-Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu ada di surat Al-Ikhlas, di surat Al-Ikhlas. Asmaul Husna As-Samad artinya Allah Maha dibutuhkan atau Allah sebagai tempat meminta. Maksudnya apa, Mister? Allah Maha dibutuhkan atau Allah sebagai tempat meminta. Baik, Mister coba flashback dulu waktu zaman-zaman orang-orang jahiliyah atau orang-orang masih bodoh di Arab, di sekitaran Mekah, di sekitaran Ka'bah. Di sekitaran Ka'bah itu orang-orang menyembah patung. Patung ini diciptakan sendiri dari kayu, ada yang dari batu, kemudian disembah-sembah. Mereka tidak mau bekerja ketika patungnya tidak mengizinkan mereka bekerja. Ini disembah-sembah seakan-akan mereka jadi Tuhan, padahal mereka nggak bisa bergerak. Kalian jotos mukanya juga mereka nggak mukul balik kalian ludahi juga mereka nggak akan membalas, tapi disembah oleh orang-orang dulu. Orang-orang menganggap bahwa berhala ini sebagai tempat meminta pertolongan, sebagai tempat meminta perlindungan, padahal ini yang salah. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih kita rezeki, nggak bisa menimbulkan mudarat atau bencana bagi kita. Yang bisa hanyalah Allah. Kemudian ada orang juga nih yang sering memakai jimat. Jimatnya macam-macam ya. Ada yang bisa berupa kalung, ada yang batu akik misalnya. Nah ini mereka anggap bahwa jimat itu bisa melindungi mereka,
bisa melindungi mereka dari mara bencana, atau bisa membuat mereka yang memakai jimat ini jadi beruntung. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Allah lah yang maha dibutuhkan, atau Allah sebagai tempat meminta. Kalau kita butuh apapun, mintanya ke Allah, berdoanya kepada Allah. Kemarin kita di kandungan surat An-Nas sudah belajar bahwa meminta perlindungan dari gangguan setan yang berasal dari golongan jin dan manusia itu adalah kepada Allah sebagai Tuhannya manusia, ilahnya manusia, sebagai Robnya manusia. Jadi tidak layak kita minta bantuan kepada patung berhala atau kepada jimat-jimat. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada jimat atau bukan kepada patung. Ada juga orang yang meminta di kuburan, supaya dikabulkan hajat-hajatnya atau dikabulkan permintaan-permintaannya. Tidak boleh seperti itu. Mintanya hanya kepada Allah. Allah nanti barangkali mengabulkan permintaan kalian lewat perantara orang tua kalian bisa, atau perantara orang lain. Tapi tetap bersandarnya atau memintanya atau berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang Asmaul Husna As-Samad, yang berarti bahwa Allah maha dibutuhkan atau Allah sebagai tempat meminta pertolongan, perlindungan atau meminta apapun. Nah, kita bahas Asmaul Husna Al-Hasib. Al-Hasib ya, maha memperhitungkan. Bi Arindi, suaranya terlalu kencang, Mister, buat video ini buat teman-teman kamu. Baik, Mister, lanjutkan. Asmaul Husna Al-Hasib artinya adalah Allah maha memperhitungkan. Ya, Al-Hasib adalah Allah maha memperhitungkan. Coba diamati ini. Setiap manusia nanti pasti mengalami peta hidup ini, pasti menjelajah di peta hidup ini. Pertama dia di alam roh, masih dalam kandungannya ibu, kemudian di alam rahim sampai 9 bulan, kemudian lahir ke dunia, jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, kemudian mati. Mati tempat tinggalnya adalah di kuburan, jasadnya di kuburan, kemudian rohnya atau nafasnya, jiwanya akan kembali kepada Allah. Nanti akan dihitung amalnya. Kalau baik atau pahalanya banyak, maka akan mendapatkan surga. Kalau misalnya pahalanya sedikit, dosanya banyak, maka akan masuk neraka. Semua akan diperhitungkan oleh Allah karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hasib, maha memperhitungkan. Maka kita di dunia ini supaya nanti kita bisa berpeluang mendapatkan surga dan tidak masuk ke dalam neraka, maka kalau kalian tidak berperilaku, dipertimbangkan dulu. Misalnya, kalian mau mencuri pensilnya teman kalian yang ada di sebelah kalian. Kalian pikir dulu, nanti kalau kalian curi, maka kalian akan diperhitungkan tuh. Maka kalian akan mendapatkan dosa. Atau misalnya, kalian berbuat jahil ke teman kalian, seperti mencoret-coret baju teman kalian misalnya, atau menyembunyikan sarungnya teman kalian, atau menyembunyikan mukenahnya di loker teman-teman yang lain, maka nanti akan dihitung itu semua perilakunya. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hasib. Maka hati-hati, sebelum kita bertindak sesuatu, kita sudah dibekali akal oleh Allah, sudah dibekali otak untuk mikir, kira-kira yang akan aku lakukan ini bernilai pahala, apakah bernilai dosa. Nah tuh, sebagai orang Islam, sebagai anak-anak Allah harus memperhitungkan itu, ya, karena Allah maha memperhitungkan. Dihitung betul perilakunya, dipikir betul sebelum berbuat sesuatu, karena Allah menghitung setiap perilaku yang akan dan telah akan dan sedang kita kerjakan. Baik itu Al-Hasib, Allah maha memperhitungkan. Baik, pembahasan tentang Asmaul Husna di bab 2 sudah selesai, tentang sekitar 6 Asmaul Husna yang kita pelajari. Sekarang kita coba games Asmaul Husna. Mister sudah sediakan di video kalian di sebelah kiri. Yang kalian lihat ini adalah nama-nama Asmaul Husna yang Mister buat, yang kita pelajari bareng ya di bab ini. Ada Al-Ghani, Al-Wadud, Al-Hadi, Al-Hafiz, As-Samad, sama Al-Hasib. Di sebelah kanannya ada artinya. Ada di sini maha dibutuhkan, maha memperhitungkan, maha memelihara, maha kaya, maha memberi petunjuk, dan maha mencintai. Caranya mengerjakan games ini sangat mudah. Kalian boleh buka atau open your book, your religion book. Kalian tinggal tarik garis nih.
Al-Ghani ini kira-kira artinya maha apa? Asmaul Husna Al-Ghani ini kira-kira artinya Allah maha apa? Tinggal kalian tarik garis. Baik, silakan. Kita masuk di Asmaul Husna Al-Ghani. Al-Ghani kira-kira artinya apa? Di antara 6 ini kira-kira yang mana? Teman-teman, silakan dibuka bukunya boleh. Baik, Al-Ghani adalah maha kaya. Nah, kaya. Kemudian kita beralih ke Al-Wadud. Al-Wadud, Asmaul Husna Al-Wadud kira-kira artinya apa? 3, 2, 1, and the answer is Al-Wadud adalah maha mencintai. Betul sekali. Sekarang kita beralih ke Al-Hadi. Al-Hadi gampang. Al-Hadi adalah Allah maha memberi petunjuk, benar sekali. Kemudian kita beralih ke Al-Hafiz. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Baik, Al-Hafiz adalah Allah maha memelihara. Kemudian As-Somad. As-Somad tadi yang berhala-berhala masih ingat? Baik, As-Somad adalah Allah maha dibutuhkan atau Allah sebagai tempat meminta, bukan kepada yang lain. Terakhir Al-Hasib. Gampang ya, karena tinggal satu ya, berarti Al-Hasib adalah Allah maha memperhitungkan. Oke, baik, very good. Games Asmaul Husnanya bisa kalian putar-putar ulang nanti setelah kalian mendengarkan atau memutar semua video yang Mister buat di bab ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Setelah games, Mister kasih challenge ke kalian. Challenge-nya adalah apa? Challenge-nya adalah mengerjakan tamrin. Nah, ini sudah disediakan di buku kalian itu, silakan dibuka. Tamrin di halaman 25 sampai 27 silakan kerjakan, mulai dari tamrin 1 sampai tamrin 3. Semuanya adalah latihan soal untuk menguji kemampuan kalian di bab 2 ini tentang Asmaul Husna yang tadi sudah kita bahas di menit-menit sebelumnya. Kalian bisa putar-putar ulang, kemudian kalian kerjakan tamrinnya sampai selesai, lalu di-submit di kelasnya Mister nanti akan kasih pembahasan tentang tamrinnya di hari Jumat. Nah, ini jalan untuk kalian ya, kalian kerjakan sendiri semampu kalian. Nanti akan Mister buatkan video pembahasannya, kalian bisa cocokkan secara mandiri antara jawaban kalian dengan video pembahasan tamrin yang dibuat oleh Mister Ainur. Gimana? Sudah siap mengerjakan atau menerima challenge tamrin dari Mister? Siap ya? Nah, sangat gampang. Oke, baik, terima kasih. Di video ini, di akhir video ini Mister mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman 2 Mekah yang di rumah atau yang PJJ atau mungkin yang tatap muka tapi juga melihat videonya Mister, kalian sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng Mister Ainur tentang religion primary itu, tentang bab chapter 2 ya, tentang Asmaul Husna. Ada 6 Asmaul Husna yang kita bahas. Kalian boleh putar-putar ulang supaya kalian semakin paham tentang bab yang sedang kita bahas di bab 2 ini. Selamat mengerjakan tamrin. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.